Bab 946 membunuhku adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Ketika Rong Huan melihat pedang Lin Yu mengayun ke arahnya, matanya tiba-tiba terbuka, jejak ketakutan besar melintas di matanya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wakil pemimpin sekte, wajah Sang Guan Cheng menjadi pucat saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak ke arah Rong Huan, berpikir bahwa nyawa Rong Huan sedang dalam bahaya. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa pisau Lin Yu tidak melukai Rong Huan, tetapi hanya tiba-tiba memotong tali yang diikatkan di kaki Rong Huan. Rong Huan tiba-tiba menghela napas panjang, terengah-engah melalui hidung dan mulutnya, dan selangkangannya sudah berbau tidak sedap. Jelaslah bahwa pedang Lin Yu tadi telah membuatnya takut setengah mati. Lin Yu bergegas maju lagi, dan pedang di tangannya berkelebat, langsung memisahkan tali di tangan Rong Huan dan perban di mulutnya. Rong Huan menatap Lin Yu dengan sangat terkejut, dengan ketakutan yang besar di matanya. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Lin Yu, tetapi karena dia bisa bergerak bebas, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba bangkit, dan berlari menuju tepi luar alun-alun kecil itu. Namun, ada orang-orang berkepala besar di sekelilingnya. Kemanapun Rong Huan berlari, orang-orang itu akan menghadangnya, dan di saat yang sama mereka melontarkan tawa mengejek, seakan-akan mereka menganggap wakil ketua sekte Suanyi yang terhormat ini sebagai monyet yang harus ditipu. Rong Huan menjadi pucat karena ketakutan. Dia memandang sekelompok orang itu dengan panik. Dia tidak lagi memiliki sikap tenang dan kalem seperti sebelumnya. Dia buru-buru berkata kepada semua orang, "Tolong, lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Aku bisa memberimu uang, banyak uang. Aku adalah wakil kepala sekte Suanyi. Aku punya banyak emas, perak, dan perhiasan, serta buku-buku kuno, buku rahasia, teknik metafisika, dan keterampilan medis. Aku punya semua yang kalian inginkan. Selama kalian melepaskanku, aku akan memberikan semuanya. Oke, oke." Semua orang mengabaikan kata-katanya sama sekali. Sesekali ada yang menghambur keluar dan menendangnya, memarahinya sambil tersenyum. Rong Huan berlari ke sana kemari seperti rusa yang ketakutan. "Apakah kamu punya pisau?" Lin Yu berbalik dan bertanya pada Datu. "Ya, ya." Datu mematikan rokok di tangannya, lalu berbalik dan berlari ke bagasi mobil dinas, mengeluarkan 4 atau 5 parang dengan suara gemerincing, dan berkata, "Kapten He, yang mana yang Anda inginkan?" Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat ini, lalu mengambil parang dari tangan Datu, mengangkat tangannya, dan melemparkannya di depan Rong Huan. Rong Huan terkejut mendengar suara itu, menoleh ke arah parang di tanah, lalu menatap Lin Yu dengan sedikit terkejut. "Ambil itu, bunuh aku, dan kau boleh pergi." Lin Yu menatapnya dengan dingin dan berkata, lalu melemparkan pedang di tangannya ke samping dan menusukkannya ke tanah. Jelas saja dia tidak bermaksud menggunakan senjata itu. Karena Rong Huan tidak pantas mati di bawah pedang cunjunnya. Rong Huan ragu-ragu dan menatap parang di tanah, tetapi tidak bergerak. "Ambil dan bunuh aku dengan pisau ini. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup." Lin Yu berkata ringan sambil menyipitkan matanya. Mendengar perkataan Lin Yu, Rong Huan menggertakkan giginya, kemudian matanya memerah. Dia mengambil parang di tanah dengan paksa, mengangkat pisau itu tinggi-tinggi dengan kedua tangan, dan berlari ke arah Lin Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun dia hanya orang biasa, dan pisau ini hampir tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Yu. Lin Yu bahkan tidak bergerak. Saat Rong Huan menyerbu ke arahnya, dia meninju perut Rong Huan. Rong Huan langsung merasa seolah-olah perutnya dihantam tiang kayu. Dia merasakan sakit luar biasa dan tubuhnya langsung terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Pisau di tangannya pun terjatuh ke tanah dengan suara dingling. Hahaha. Para gangster di sekitar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Suara mereka penuh dengan sarkasme. Jejak rasa sakit melintas di wajah Rong Huan, matanya merah, dia menyeka busa darah dari mulutnya, jantungnya terasa seperti sedang dipotong oleh pisau. Dia adalah wakil kepala sekte Suanyi, yang memiliki kekuasaan, uang, dan status. Dia bisa dikatakan mampu memanggil angin dan hujan di Senhanhai dan bahkan seluruh Yanxia. Tetapi sekarang dia berada di sebuah desa kumuh di kota,
yang memungkinkan sekelompok gangster mengejek dan mencemoohnya. Lin Yu menendang parang ke tanah ke arahnya lagi dan berkata dengan suara dingin, "Datang lagi." Wakil pemimpin sekte, Sangguan Cheng merasa seolah-olah ribuan anak panah menusuk hatinya saat melihat wakil ketua sektenya dipermalukan. Dia sangat sedih dan berteriak pada Lin Yu dengan marah, "He Jiarong, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun dari wakil ketua sekte kami di sekte Suanyi akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk menghancurkanmu. Apakah kau pikir aku hanya ingin membunuh Rong Huan sendiri?" Lin Yu bahkan tidak menoleh, berdiri membelakangi Sangguan Cheng, dan berkata dengan suara dingin, "Sekte Suanyi, cepat atau lambat dia akan menghancurkannya." Sangguan Cheng tampaknya telah mendengar arti kata-kata Lin Yu. Dia mencibir dan berkata dengan dingin, "He Jiarong, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Apakah kamu tahu dengan siapa sekte Suanyi kita bersekutu?" "Saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu." Lin Yu berkata dengan ringan, "Sekalipun kita bersekutu dengan Kaisar Giok dan Buddha, aku tetap akan menghancurkan seluruh keluargamu." Semua orang tidak dapat menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakannya. "He Jiarong, kamu akan menyesali ini." Sangguan Cheng menggertakkan giginya dan berteriak, "Cepatlah, kataku, membunuhku adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup." Lin Yu mengabaikan Sangguan Cheng dan mendesak Rong Huan ke tanah. Rong Huan mengerutkan bibirnya, dan suara gemuruh tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Dia meraih parang di tanah lagi dan berlari ke arah Lin Yu. Pada saat ini, Sangguan Cheng yang berada jauh, mengerahkan sisa tenaganya untuk menyerbu ke arah Lin Yu, sekaligus mengeluarkan segenggam cinabar dan kertas kuning lalu melemparkannya ke arah Lin Yu. Deng, deng, deng. Terdengar suara keras, dan jimat kuning itu meledak di udara. Setelah beberapa bola api kecil meledak, bola-bola api itu mengenai bubuk cinabar di udara dan terbakar menjadi api dengan suara "wosh". Mereka menerkam ke arah Lin Yu, seperti binatang buas dengan mulut berdarah, dan hendak menelan Lin Yu dalam sekejap. Namun, Lin Yu hanya menarik napas, lalu mengeluarkan air liur, dan api besar itu lenyap dalam sekejap. Sangguan Cheng, yang bergegas mengikuti api, telah menerkam di depannya, memegang belati hitam di tangannya dan menikam Lin Yu dengan ganas. Mencari kematian, wajah Lin Yu berubah dingin. Dia mencengkeram tangannya, memutarnya dengan kuat, berpura-pura mendorongnya ke belakang, lalu menusukkan belati hitam di tangannya dengan kuat, tepat ke perutnya. Tubuh Sangguan Cheng bergetar seketika, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Lin Yu memanfaatkan situasi itu dan mengusirnya. Tubuhnya berguling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Dia mencengkeram belati itu erat-erat dan melilitkannya di pinggang, sambil terengah-engah. Pada saat ini, Rong Huan telah bergegas ke punggung Lin Yu dengan parang di tangan. Lin Yu tiba-tiba berbalik dan langsung berhadapan dengan Rong Huan. Saat Rong Huan melihat wajah dingin Lin Yu, dia menggigil ketakutan, dan parang di tangannya terjatuh ke tanah dengan suara keras. Kemudian dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, menangis terseduh-seduh, dan memohon dengan suara iba, "Tolong, lepaskan aku, tolong." Wakil pemimpin, Sangguan Cheng yang berada jauh dari situ, melihat pemandangan ini, raut wajahnya langsung berubah. Darah hitam dan merah sudah mengalir keluar dari mulutnya. Dia membuka mulutnya dan berusaha keras membujuk Rong Huan, martabat sekte Suanyi tidak bisa hilangkan itu. Lin Yu tidak menyangka bahwa wakil pemimpin sekte Suanyi benar-benar akan berlutut di hadapannya atas inisiatifnya sendiri. "Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal." Lin Yu berkata dengan suara dingin. "Aku salah, aku tahu aku salah. Maafkan aku, maafkan aku." Hati Rong Huan benar-benar hancur saat ini. Dia mencengkeram celana panjang Lin Yu dan menangis sejadi-jadinya, memohon, "Tolong, biarkan aku pergi. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikanmu. Melepaskanmu." Lin Yu menatap langit malam di kejauhan dan berkata dengan ringan, "Lalu siapa yang akan melepaskan ribuan nyawa yang telah mati? Siapa yang akan melepaskan keluarga mereka yang patah hati yang menjalani hidup dengan penyesalan dan kesedihan?" Rong Huan menangis semakin keras saat mendengar ini, dengan nada panik dalam suaranya.
Ambil pisaunya atau hadapi kematian dengan tenang. Lin Yu berkata dengan dingin. Rong Huan terus menangis dan memohon dengan suara serak. Wajah Lin Yu berubah dingin, dia tiba-tiba menekuk kakinya, dan memukul dada Rong Huan dengan keras dengan lututnya. Dada Rong Huan berkedut dan dia mengeluarkan suara, "Oh," pelan. Lalu tubuhnya terlempar dalam sekejap dan jatuh ke tanah, menutupi dadanya dan merintih kesakitan. Tidak diragukan lagi bahwa lutut Lin Yu, meskipun tidak mematahkan tulang dadanya, setidaknya retak. Kemudian Lin Yu perlahan berjalan ke arah Rong Huan lagi, menginjak telapak tangan kanan Rong Huan, perlahan-lahan meningkatkan kekuatan kakinya, dan segera terdengar suara tulang perlahan patah di bawah kakinya. Lin Yu berkata dengan enteng, hanya ketika kamu memperlambat rasa sakit, kamu dapat mengetahui apa itu penderitaan. Hari ini, aku akan mengembalikan semua penderitaan yang telah kamu berikan kepada orang lain. Ah! Rong Huan merasakan sakit yang hebat di telapak tangannya, dan segera mengangkat kepalanya dan meratap, ekspresinya berubah dan mengerikan. Tangannya menarik pergelangan kaki Lin Yu dengan kuat, tetapi dia merasa bahwa kaki Lin Yu seperti pilar batu yang keras dan tidak dapat diseret sama sekali. Para gerombolan perusuh di sekitar tidak takut ketika mereka melihat Lin Yu menyiksa Rong Huan seperti ini. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat. Mereka belum pernah menggunakan metode ini untuk menghadapi musuh mereka sebelumnya. Mereka diam-diam berdiskusi bahwa mereka bisa mencobanya lain kali. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan kaki seperti Lin Yu, mereka memiliki dongkrak. Wakil pemimpin sekte, Sangguan Cheng merasakan hatinya berdarah ketika melihat pemandangan ini. Setelah Lin Yu menghancurkan salah satu telapak tangan Rong Huan, dia segera berjalan ke sisi lain, perlahan menginjak telapak tangan Rong Huan yang lain, dan berkata dengan dingin, "Sekarang bisakah kau mengerti rasa sakit yang dialami oleh orang-orang yang kau bunuh itu?" Rong Huan memutar matanya saat ini, tubuhnya berkedut, mulutnya serak, dan rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Pada saat ini, Sangguan Cheng yang ada di sampingnya tiba-tiba menahan rasa sakit yang hebat dan merangkak ke arah Lin Yu, memegang ponsel di tangannya dan mengarahkannya ke arah Lin Yu, seolah memberi isyarat kepada Lin Yu untuk menjawab panggilan itu. Lin Yu sedikit mengernyit, sedikit bingung, berjalan mendekati Sangguan Cheng, mengambil ponsel dari tangan Sangguan Cheng, lalu menunduk menatap layar ponsel yang gelap, menempelkan ponsel ke telinganya dan berkata halo. Lin Yu awalnya mengira itu adalah Yuan He dan yang lainnya, tetapi yang mengejutkannya, sebuah suara tua datang dari ujung telepon. "Halo, apakah He Jiarong?" "Ya, siapa itu?" Lin Yu bertanya dengan ringan. "Saya Rong Hesu." Suara tua itu melanjutkan, dengan sedikit kesedihan dan getaran yang nyaris tak terasa, dan jelas bahwa dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya. Rong Hesu, pemimpin sekte Suanyi. Lin Yu sedikit terkejut, tetapi dia segera tenang dan berkata dengan ringan, "Maaf, Tuan Rong, tidak nyaman bagi saya untuk menjawab panggilan Anda sekarang karena saya akan membunuh putra Anda." Bab 948 Godaan Besar. Lin Yu mengatakan ini tanpa emosi, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah sepele. Di matanya, membunuh Rong Huan tidak ada bedanya dengan membunuh seekor ayam atau seekor ikan. Ketika Rong Hesu di ujung telepon mendengar kata-kata Lin Yu, dia sangat marah hingga darahnya mendidih. Tetapi dia juga sedikit lega, mengetahui bahwa Lin Yu mengatakan ini, setidaknya putranya tidak mati. Pada saat ini, Rong Hesu benar-benar ingin mengutuk Lin Yu dengan kata-kata yang paling kejam, dan mengancam Lin Yu dengan kematian yang paling kejam, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Sebagai kepala sekte Suanyi, banyak orang menghormatinya, takut, dan menerornya. Bahkan para pejabat tinggi di Beijing memperlakukannya dengan sangat sopan. Dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya, tetapi sekarang dia harus menelan amarahnya di depan Lin Yu, seorang anak muda. "Katakan padaku, syarat apa yang kau minta agar anakku bisa pergi?" Rong Hesu berkata dengan suara yang dalam, "Kamu juga tahu kekuatan sekte Suanyiku. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan." Kondisi Lin Yu sedikit tertegun, lalu berpikir sejenak, dan berkata, "Jangan bilang, aku sebenarnya punya beberapa syarat." Rong Hesu mencibir. Seperti yang diharapkannya, tidak ada seorang pun yang dapat menolak manfaatnya.
Jika seseorang dapat menolak, itu artinya manfaatnya tidak cukup besar. Dia sering mendengar orang berkata bahwa He Jiarong tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dia jujur dan tidak korup. Sekarang tampaknya memang seperti itu. Selama kamu memenuhi syarat yang kukatakan, aku bisa segera melepaskan putramu. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, tapi aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Katakan saja, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang tidak bisa aku lakukan. Rong Hesu berkata dengan percaya diri, dengan sedikit nada bangga dalam suaranya. Oke, Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, jika kau bisa menghidupkan kembali ribuan nyawa yang dibunuh oleh sekte Suanyimu, aku akan segera melepaskan putramu. Wajah Rong Hesu berubah saat mendengar ini, dan dia sangat marah. Dia berkata dengan suara dingin, He Jiarong, aku sedang menegosiasikan persyaratan denganmu dengan sangat serius. Saya juga serius. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, kenapa? Kau tidak bisa melakukannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengganti yang lain. Bagaimana dengan ini? Kau pergi ke rumah para korban ini, bersujud kepada mereka dan mengakui kesalahanmu dari pintu ke pintu. Asalkan mereka semua memaafkanmu, aku akan melepaskan anakmu. Bagaimana dengan itu? He Jiarong, jangan pikir aku takut padamu. Rong Hesu menjadi marah saat mendengar kata-kata Lin Yu yang tidak relevan. Dia tidak tahan lagi, dan berteriak pada Lin Yu dengan suara dingin, meskipun nyawa anakku sekarang ada di tanganmu, kamu harus tahu apa konsekuensinya setelah membunuh anakku. Pada saat itu, aku, Rong Hesu, tidak akan melakukan apapun selama sisa hidupku, dan aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membunuhmu. Saling, Lin Yu berkata dengan tenang, itulah yang kumaksud. Aku tidak akan melakukan apapun selama sisa hidupku, tetapi aku akan menyingkirkan momok sekte Suanyimu ini demi Yanxia dan pengobatan Tiongkok. Begitu dia selesai berbicara, dia menyalakan fungsi bebas genggam dan menginjak lengan kanan Rong Huan dengan keras. Dengan suara, krek tulang patah, Rong Huan tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan suara melengking. Huaner, ketika Rong Hesu mendengar jeritan putranya, hatinya tiba-tiba hancur dan dia berteriak dengan suara gemetar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah, selamatkan aku. Tubuh Rong Huan gemetar, dan dia memohon kepada Rong Hesu di telepon. Huaner, jangan takut. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Ada nada menangis dalam suara Rong Hesu. Jelaslah bahwa dia sangat peduli terhadap putranya ini. Tuan Rong, apakah Anda juga merasakan sakitnya kehilangan orang yang Anda cintai sekarang? Apakah Anda akhirnya merasakan keputusasaan menyaksikan orang yang Anda cintai meninggal di depan Anda dan tidak berdaya melakukan apapun? Di dunia ini, kebaikan dan kejahatan akan diberi pahala, dan hutang harus dibayar. Lin Yu berkata perlahan, dan setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, dia akan menginjak lengan bawah, lengan atas, telapak kaki atau pergelangan kaki Rong Huan. Suara, krek tulang patah dan jeritan Rong Huan datang silih berganti. Tendangan Lin Yu tidak akan membunuh Rong Huan di tempat, tetapi cukup untuk membuatnya merasa sangat kesakitan. Pada saat ini, Bai Rentu yang berdiri di tengah kerumunan, mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia yang selalu memasang wajah mati, tak dapat menahan lapisan kabut di matanya. Melihat Rong Huan yang terbaring di tanah dan merintih kesakitan, dia teringat pada wajah Suan Yimen yang acuh tak acuh saat dia membawa Yiner berobat. Tiba-tiba dia merasakan kenikmatan balas dendam yang tiada taraf. Untuk pertama kalinya, ia juga mempercayai pepatah, perbuatan baik akan mendapat pahala dan perbuatan jahat akan mendapat hukuman di akhir. Berdiri di sampingnya pada saat yang sama adalah Li Zhensheng, Bu Cheng, Chun Sheng, Qi Yumen, Zhang Laosan dan Zhu Laosi. Mereka bergegas setelah merasa kekuatan mereka pulih. Melihat pemandangan di depan mereka masing-masing memiliki pikiran sendiri dalam benak mereka, tetapi hal yang sama adalah mereka semua merasa bahwa depresi beberapa hari terakhir telah hilang, dan hati mereka sangat segar. Namun, saat ini, jantung Rong Hesu berdarah di ujung telepon yang lain. Dia menahan sakit punggung yang luar biasa dan berkata kepada Lin Yu,
asalkan kamu membiarkan anakku pergi, semuanya akan baik-baik saja. Katak Estianshan, kalajengking 5 warna, rumput Hanjian, jamur sumsum Pingshan, del, semua ramuan langka dan eksotis di Sekte Suanyi. Aku bisa memberikannya kepadamu, apa saja. Semua yang tercantum di daftarnya merupakan harta karun Sekte Suanyi. Kalau biasa, kalaupun dia membunuhnya, dia tidak akan memberikannya kepada orang lain. Tapi kali ini, demi nyawa anaknya, dia sudah mengabaikan semuanya. Lin Yu sangat terkejut ketika mendengar tentang harta karun yang disebutkannya. Dia tidak menyangka bahwa Rong Hesu benar-benar bisa mengosongkan seluruh Sekte Suanyi demi putranya. Sebagai seorang dokter, dia tentu saja gembira mendengar tentang harta karun langka ini, tetapi dia tetap berkata dengan nada tenang, "Maaf, benda-benda ini tidak dapat menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal. Saya dapat membiarkan Anda mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada putra Anda, cepatlah." Meskipun Lin Yu membenci Rong Hesu dan Sekte Suanyi, dia masih tersentuh oleh kasih sayang kebapaan Rong Hesu dan bersedia memberi Rong Hesu dan Rong Huan kesempatan terakhir untuk berbicara. Tunggu, tunggu, Rong Hesu berteriak pada Lin Yu lagi dengan tergesa-gesa, selain ini, aku juga bisa memberimu ribuan buku pengobatan kuno. Ini semua adalah salinan yang hilang. Ada juga buku rahasia seni misterius. Buku rahasia seni misterius ini dapat membuatmu menjadi orang yang lebih kuat. Banyak di antaranya juga merupakan salinan unik. Jika kamu tidak setuju, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya dalam hidup ini. Aku tahu kamu memiliki banyak musuh sekarang, jadi kamu harus meningkatkan kemampuanmu sendiri untuk melindungi keluargamu. Ketika Lin Yu mendengar kata-katanya, wajahnya sedikit berubah. Dia mengerutkan kening dan tidak berbicara, jelas ragu-ragu, karena kata-kata Rong Hesu menyentuh titik lemahnya. Di dalam hatinya, keluarga lebih penting daripada kehidupan. Agar dapat lebih melindungi keluarganya, dia memang telah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Ini pula lah sebabnya mengapa dia berhasrat memasuki gudang rahasia nomor 1 di kantor urusan militer. Jika dia mengangguk dan setuju dengan Rong Hesu, dia akan langsung memiliki gudang rahasia nomor 1 yang lebih kecil. Melihat Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, Rong Hesu merasa lega. Mengetahui bahwa Lin Yu terguncang, dia terus membujuknya, selama kamu mengambil buku-buku rahasia ini, kamu dapat melindungi keluargamu dengan lebih baik, dan kamu akan memiliki satu musuh yang lebih sedikit untuk Sekte Suanyi kita. Apakah kamu tahu, Wan Yuan Guizong? Itu adalah metode mental Qigong yang paling kuat di Suansu. Dikabarkan bahwa setelah mempraktikkannya, kamu dapat menghembuskan napas ke dalam paku dan membunuh orang dalam jarak 100 langkah. Apakah kamu tidak ingin memilikinya? Dengan bakatmu, kamu memiliki banyak harapan untuk mempraktikkannya. Saat itu, apa yang akan kamu takutkan dari Wan Xiu, dan apa yang akan kamu takutkan dari Ling Qiao? Karena Sekte Suanyi dan Ling Qiao pernah bekerja sama sebelumnya, Rong Hesu secara alami mengetahui hubungan permusuhan antara Lin Yu dan Ling Qiao, serta Taois Li Huo Wan Xiu. Lin Yu menyipitkan matanya dan tidak berbicara. Ketika dia mendengar Wan Guizong, jantungnya benar-benar berdetak kencang. Apa yang dikatakan Rong Hesu benar. Buku Wan Guizong memang merupakan metode Suansu Qigong yang paling kuat. Konon katanya hanya orang-orang yang memiliki bakat luar biasa yang bisa mempraktikkan cara ini. Aku tahu kamu sangat kuat sekarang, tapi Wan Xiu lebih kuat. Rong Hesu terus membujuk. Kamu harus tahu bahwa dia adalah monster tua yang telah berlatih Suansu selama beberapa dekade, dan sejauh yang aku tahu, dia terobsesi mengumpulkan rahasia Suansu di seluruh negeri dalam beberapa tahun terakhir, jadi kamu bisa bayangkan betapa mengerikannya keterampilannya. Jika kamu tidak berlatih Suansu yang lebih kuat, bagaimana kamu bisa menghadapinya? Mengapa kamu begitu mengenal Wan Xiu? Lin Yu mengerutkan kening, dan tiba-tiba menyadari bahwa Rong Hesu tampaknya sangat mengenal Wan Xiu, dan bertanya dengan suara yang dalam, apa hubungan antara kamu dan dia? Bab 949, Penyelamatan tiba-tiba. Aku dan dia. Rong Hesu menyipitkan matanya saat mendengar ini, lalu berkata perlahan, kita adalah kenalan lama, tetapi kita tidak memiliki banyak persahabatan. Yang ada hanyalah bisnis di antara kita.
Dia membantuku mengumpulkan bahan-bahan obat berharga yang aku inginkan, dan aku memberinya salinan buku rahasia seni misterius. Itulah sebabnya dia tahu bahwa Wan Xiu telah mendedikasikan dirinya untuk mencari buku rahasia seni misterius selama bertahun-tahun. Karena dia memiliki sejumlah besar buku rahasia seni misterius di tangannya, Wan Xiu secara alami harus berbisnis dengannya dari waktu ke waktu. Apa yang tidak dia beritahu pada Lin Yu adalah bahwa beberapa masalah yang tidak dapat diatasi oleh Sekte Suanyi juga telah dihilangkan oleh koefisien Wan Xiu untuk mereka. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Lin Yu mendengus dingin. Ketika seorang penjahat yang tak tahu malu dan brutal bertemu dengan sekte yang sama tak tahu malu dan berhati hitam, wajar saja jika mereka akan menjadi kaki tangan. Kamu tidak bisa berkata begitu, kami di Sekte Suanyi berbeda darinya. Rong Hesu berkata dengan suara yang dalam, aku tahu dia membunuh banyak orang untuk berlatih Suansu dan merupakan penjahat yang dicari, tetapi kami di Sekte Suanyi tidak pernah melakukan hal seperti pembunuhan dan perampokan. Kami selalu menjadi yang paling taat hukum. Hahaha. Lin Yu tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, lalu wajahnya berubah dingin dan berkata dengan suara dingin, kamu di Sekte Suanyi membunuh orang dan menghancurkan hati mereka, yang 100 kali dan 1000 kali lebih buruk daripada Wan Xiu. Begitu suara itu berakhir, dia kembali menginjak keras pergelangan kaki Rong Huan yang masih utuh. Ah! Rong Huan tidak dapat menahan diri untuk berteriak lagi. Dia Jiarong. Rong Hesu di ujung telepon tiba-tiba berteriak dengan marah, bukankah kita masih bernegosiasi? Mengapa kamu masih menyakiti anakku? Kamu tertarik pada Wan Xiu, kan? Baiklah, kalau begitu aku berjanji kepadamu, selama kamu melepaskan anakku, aku dapat memberikan semua yang disebutkan di atas kepadamu, dan aku juga akan memberitahumu semua informasi dan berita tentang Wan Xiu. Bagaimana? Lin Yu melirik Rong Huan yang tergeletak di tanah dan telah menjadi orang tak berguna. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia masih membuat keputusan dalam hatinya. Mengingat kondisi Rong Huan saat ini, bahkan jika Suan Yimen membantu menyembuhkan luka-lukanya, dia tetap saja cacat. Jika dia bisa digunakan untuk bertukar informasi tentang Wan Xiu, itu akan sangat berharga. Lagi pula, bagi Lin Yu sekarang, musuh yang paling berbahaya dan misterius sudah pasti Wan Xiu. Tuan, kita tidak bisa membiarkan Rong Huan pergi. Melihat Lin Yu ragu-ragu, pembantai 100 orang di kerumunan segera berdiri dan berteriak pada Lin Yu, tikus-tikus tak tahu malu ini selalu menarik kembali kata-katanya, dan siapa yang tahu apakah informasi yang dia katakan benar atau salah. Ya, Tuan, bukankah dia sudah cukup menyakiti kita? Li Zenseng juga berdiri dan berkata kepada Lin Yu dengan cemas, apalagi yang bisa kita katakan kepada sekte jahat ini? Apakah kamu mendengarnya? Lin Yu berkata kepada Rong Hesu di ujung telepon, kakakku sudah memberikan jawaban. Hei Jiarong, bagaimana kamu bisa mendengarkan mereka? Rong Hesu di ujung telepon tiba-tiba menjadi sangat cemas, dan berkata dengan suara gemetar, bukankah syarat yang aku tawarkan cukup murah hati? Dermawan, sangat dermawan. Lin Yu berkata dengan nada datar, tapi aku sudah mengatakannya tadi, dibandingkan dengan ribuan dan puluhan ribu nyawa, itu masih tidak berarti. Begitu suara itu berakhir, dia mengambil parang yang baru saja digunakan Rong Huan di tanah dengan jari kakinya. Li Zenseng, Bai Rentu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat ketika mereka melihat Lin Yu tidak tergoyahkan oleh godaan tersebut. Penonton pun tampak sangat antusias. Mereka telah menunggu begitu lama hanya untuk melihat Lin Yu membunuh Rong Huan dengan mata kepala mereka sendiri. Ucapkan selamat tinggal terakhir kepada putramu. Lin Yu berkata dengan tenang di telepon. Hei Jiarong, jika kau berani menyentuh anakku, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Aku akan menghancurkanmu menjadi debu. Rong Hesu di ujung telepon mengumpat Lin Yu hampir seperti orang gila. Namun Lin Yu mengabaikannya, meletakkan ponselnya di tanah di depan Rong Huan, dan berkata dengan tenang, karena tidak ada yang perlu dikatakan, maka dengarkan sendiri bagaimana putramu pergi di jalan. Sambil berkata demikian, dia mengangkat parang di tangannya, lalu ujung pisau itu tegak lurus. Tanpa ragu sedikit pun, dia menusukkannya dengan ganas ke leher Rong Huan.
Sial, baru saja parang di tangannya terjatuh, tiba-tiba parang itu patah, dan bilah pedang yang patah itu langsung berterbangan keluar, seakan-akan dipatahkan oleh suatu benda terbang yang keras. Lin Yu tanpa sadar menoleh dan melihat, dan menemukan bahwa sepertinya ada titik merah kecil di lantai bangunan yang belum selesai di kejauhan. Seharusnya itu senapan runduk atau semacamnya. Jelas, mereka semua memusatkan perhatian pada Rong Huan sekarang, dan tidak menyadari bahwa ada penembak jitu di sekitar. Cepat pergi, ada senapan runduk. Lin Yu segera berteriak kepada Datu dan yang lainnya dengan wajah tegas. Ketika gerombolan perusuh itu mendengar tentang senapan runduk itu, muka mereka berubah ketakutan dan mereka berbalik serta melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Komandan He, masuk ke mobil. Kepala besar berteriak pada Lin Yu dengan tergesa-gesa, meminta Lin Yu untuk masuk ke dalam mobil. Kamu duluan. Lin Yu berteriak pada Datu, aku bisa mengatasinya, mereka tidak datang ke sini untuk membunuhku. Kalau begitu, berhati-hatilah. Datu berteriak, lalu melaju pergi. Tak lama kemudian kerumunan di alun-alun itu bubar, hanya menyisakan Lin Yu, Rong Huan, Sangguan Cheng, Bu Cheng, Li Zhensheng dan lainnya. Bu Cheng, Li Zhensheng dan yang lainnya segera mengepung Lin Yu, menatap titik penembak jitu di kejauhan, tetapi ketika mereka melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa ada beberapa titik penembak jitu di lantai sekitar, tetapi penembak jitu ini tampaknya tidak berniat menembak. Mereka seharusnya menjadi orang resmi. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Dia dapat melihat bahwa kelompok orang ini tidak mempunyai niat untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Begitu selesai bicara, dia menghindar lagi untuk mengambil pedang Chunjun yang tertancap di tanah, tapi saat itu sebuah peluru melesat keluar dan mengenai di depan kakinya dengan suara, bang, menciptakan lubang bundar seukuran bola basket, dan pasir serta kerikil berhamburan kemana-mana, memperlihatkan bahwa itu adalah peluru penembak jitu berkaliber besar yang sangat kuat. Lin Yu menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat, lalu terdengar suara, ledakan, lagi, dan sebuah lubang besar muncul di tanah di depan kakinya lagi. Kali ini peluru datang dari sudut yang berbeda dan lebih dekat ke kakinya. Lin Yu menyadari saat ini bahwa penembak jitu ini tidak ingin dia mengambil pedang. Berpikir tentang bagaimana mereka baru saja mematahkan parang di tangannya, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menduga bahwa sekelompok orang ini kemungkinan besar ada di sini untuk menghentikannya membunuh Rong Huan. Aku janji, kalau kamu menembak lagi, kamu akan menyesal. Lin Yu mendengus dingin, suaranya dipenuhi dengan energi internal dan menyebar jauh. Begitu dia selesai bicara, dia segera bergerak dan menyerbu ke arah pedang Chunjun yang tertancap di tanah di kejauhan bagai kilat, lalu mencabut pedang itu dengan gerakan mencekik. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, beberapa lubang besar muncul di lumpur di belakangnya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan terkena peluru dan berubah menjadi berlumuran darah. Wajah Lin Yu berubah dingin dan dia sangat marah. Dia tidak berhenti dan langsung menyerbu ke arah pisau patah yang baru saja dipukul itu. Ia mengambil pisau patah itu di tanah dan bersamaan dengan itu, ia mengerahkan sedikit tenaga pada tangannya dan segera mematahkan beberapa pecahan besi dari pisau patah itu. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya. Potongan-potongan besi itu segera melesat ke arah posisi beberapa penembak jitu seperti bunga yang ditebarkan oleh peri, dan kecepatannya tidak kalah dari peluru. Bang! 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 Beberapa kali terdengar suara teredam, dan teropong pada senapan runduk beberapa penembak jitu langsung hancur berkeping-keping oleh pecahan besi. Kekuatan sisa dari potongan-potongan besi itu sangat besar, dan ketika mereka terbang melewati bahu mereka, mereka langsung membuat beberapa luka berdarah di bahu mereka. Beberapa penembak jitu berteriak dan menutupi bahu mereka. Pada saat itu, 3 mobil Hummer datang dengan kecepatan tinggi dari jalan raya, dan berhenti dengan cepat di depan alun-alun kecil itu sambil mengeluarkan bunyi, berderit. Kemudian, lebih dari selusin orang melompat keluar dari Hummer, dan pemimpinnya adalah Yuan He. Melihat dada Rong Huan terangkat ke tanah namun masih bernapas, Yuan He menghela napas lega, bergegas menghampiri Lin Yu dan menghentikannya. Jia Rong, kamu tidak bisa membunuhnya. Sangguan Cheng yang tengah terbaring sekarat di tanah, melihat Yuan He datang dan menghela napas lega.
Dia tahu bahwa Yuan He pasti datang untuk menyelamatkan mereka. Sejak Yuan He datang, Rong Huan tidak akan mati. Mengapa? Lin Yu melirik Yuan He dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memperhatikan Yuan He sama sekali. Kau, wajah Yuan He menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, lalu mengapa kau membunuhnya? Karena dia membunuh saudaraku, karena dia membunuh puluhan ribu pasien di Yanxia. Lin Yu berkata sambil berjalan ke arah Rong Huan dengan pedang di tangannya, dan berkata dengan dingin, karena aku adalah roh bayangan dari kantor urusan militer yang menjaga stabilitas Yanxia dan melindungi rakyat. Bab 949 Saudara Seperjuangan, Pedang Melawan Satu Sama Lain. Yuan He begitu kelelahan setelah mendengar ini hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga telah mendengar tentang konferensi pers yang diadakan oleh Li Qianer hari itu, dan mengetahui bahwa penyakit dan kematian akibat cairan yang diminum tampaknya merupakan pekerjaan Sekte Suanyi. Jika ini benar, Rong Huan harus dipotong-potong karena telah membunuh begitu banyak orang. Sebagai roh bayangan kantor urusan militer, Lin Yu bertanggung jawab untuk melindungi Yanxia dan keselamatan rakyat. Memang sah dan masuk akal baginya untuk membunuh Rong Huan secara langsung. Bagaimanapun, Rong Huan bukan orang biasa. Karena dia berasal dari Sekte Suanyi, dia secara alami berada di bawah yurisdiksi kantor urusan militer. Saat Lin Yu mengatakan ini, momentum besar meledak dari tubuhnya. Dia berjalan ke arah Rong Huan perlahan-lahan, namun setiap langkahnya sangat tegas. Tampaknya dia telah memutuskan untuk membunuh Rong Huan hari ini. Sekalipun Kaisar Langit datang, dia tidak dapat menghentikannya. Rong Huan yang pingsan beberapa kali karena kesakitan dan terbangun lagi, juga merasakan aura pembunuh Lin Yu. Tubuhnya gemetar lagi, wajahnya pucat karena ketakutan, dan dia menatap Yuan He dan berteriak dengan suara rendah dengan sisa tenaganya, Direktur Yuan, selamatkan, selamatkan aku. Wajah Yuan He tenggelam, dan dia berkata kepada Lin Yu dengan suara dingin, Jia Rong, bahkan jika kamu mengatakan bahwa dia telah membunuh ribuan nyawa, pasti ada buktinya. Setidaknya mari kita bawa dia kembali untuk diselidiki terlebih dahulu. Dia berpikir, apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan nyawa Rong Huan terlebih dahulu, baru kemudian menengahi. Saya telah menyelidikinya dengan sangat jelas. Lin Yu berkata dengan ringan, tidak perlu membuang waktu lagi. Tidak, saya tidak setuju. Saya menuntut penyelidikan dilanjutkan. Yuan He berkata dengan tegas sambil berwajah dingin, aku perintahkan kau untuk berhenti. Lin Yu melirik Yuan He, tidak berkata apa-apa, dan tetap berjalan menuju Rong Huan. Dia Jia Rong. Yuan He melotot dan berteriak dengan marah, apakah kau akan melanggar perintah? Saat dia berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan sekelompok pria dari kantor urusan militer yang datang bersamanya segera mengepung Lin Yu, masing-masing memegang pistol hitam di tangan mereka. Ini adalah senjata anestesi khusus yang digunakan khusus untuk menghadapi para ahli ilmu misterius. Terlebih lagi, beberapa orang telah berdiri di depan Rong Huan yang terluka parah, masing-masing memegang belati kait melengkung berwarna hitam pekat dan tajam di tangan mereka, dengan tatapan waspada yang kuat. Seolah-olah selama Lin Yu berani melangkah maju, mereka akan menyerang Lin Yu tanpa ragu-ragu. Lin Yu merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya saat melihat ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari saudara-saudaranya dan kawan-kawan akan mengarahkan senjata mereka kepadanya. Ekspresi Li Zenseng dan yang lainnya berubah saat melihat kejadian ini, mereka pun langsung bergegas mendekat, berpura-pura hendak bertindak, namun tiba-tiba dihentikan oleh Lin Yu. Dia hanya mendengarnya berteriak dengan suara berat, Saudara Li, Saudara Bu, ini adalah masalah internal kantor urusan militer kita dan tidak ada hubungannya dengan orang luar. Kalian tidak boleh ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menentang kalian. Li, Zenseng dan yang lainnya menggertakkan gigi, saling memandang, dan tidak mengatakan apa-apa. Aku bertanya padamu, kau mendengarku? Lin Yu berteriak dengan marah lagi. Dia tahu konsekuensi menyerang anggota kantor urusan militer. Ini pada dasarnya berbeda dengan menyinggung Sekte Suanyi, jadi dia tidak ingin Li Zenseng dan yang lainnya menyinggung kantor urusan militer demi dirinya. Terlebih lagi,
Li Zhensheng dan yang lainnya terluka parah dan tidak sebanding dengan begitu banyak anggota Dewan Urusan Militer. Jika mereka bertarung, mereka pasti akan berada dalam bahaya besar. Saya mendengarnya. Li Zhensheng dan yang lainnya segera mengertakkan gigi dan setuju. Mata mereka semua merah dan semerah darah, dan mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, dengan banyak keengganan di hati mereka. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Yuan He mencoba menghalangi orang-orang padahal dia jelas-jelas melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Baguslah kalau kamu masih ingat kalau kamu dari kantor urusan militer. Yuan He berkata dengan dingin, sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan penuh kebanggaan, meskipun aku masih menjabat sebagai penjabat direktur, menurut peraturan, aku memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada Yingling, dan kamu juga tahu akibat jika tidak mematuhi perintah atasanmu, jadi hentikan saja, dan biarkan aku mengurus sisanya untukmu. Lin Yu mengabaikannya, melirik rekan-rekannya di kantor urusan militer yang menatapnya dengan penuh nafsu, wajahnya tegas, dan dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan keras, "Saudara-saudara, maafkan aku, kita adalah kawan seperjuangan, tetapi hari ini aku memaksa kalian untuk menghunus pedang melawanku. Ini salah He Jiarongku." Ketika anggota kantor urusan militer mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka saling memandang, dengan sedikit rasa bersalah dan malu di mata mereka. Ya, mereka adalah kawan seperjuangan yang terlibat dalam pertempuran berdarah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan berhadapan satu sama lain dengan pedang pada saat ini, dan banyak dari mereka adalah pengagum Lin Yu, dan mereka semua sangat mengagumi Lin Yu, tetapi mereka juga tidak berdaya. Sebagai anggota kantor urusan militer, mereka harus mematuhi perintah. Yuan He juga sedikit sedih ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Faktanya, sejak pertemuan pertukaran terakhir, dia juga mengagumi Lin Yu. Jika bukan karena Rong Huan, dia tidak akan memiliki konflik besar dengan Lin Yu. Dia mendesah tak berdaya, "Jiarong, aku juga dipaksa. Apa kau pikir aku hanya ingin menghentikanmu? Tapi pria sejati harus berdiri tegak di dunia ini dan memiliki hati nurani yang bersih." Lin Yu sama sekali tidak menghiraukan perkataan Yuan He, mengangkat kepalanya dan berkata dengan lantang, "Lebih baik tidak menaati perintah daripada melawan hati nuranimu." Begitu suara itu jatuh, tubuh Lin Yu tiba-tiba bergerak, pedang Chunjun di tangannya bergetar, dan dia menyerbu ke arah orang-orang yang menghalangi Rong Huan bagai kilat. Beberapa orang yang berdiri di depan Rong Huan melihat bahwa momentum Lin Yu terlalu mengejutkan. Karena takut, atau karena alasan lain, mereka menyingkir ke samping sambil berteriak, "Wosh," dan memberi jalan bagi Lin Yu. "Apa yang sedang kau lakukan?" Wajah Yuan He langsung berubah saat melihat ini. Ia berteriak dengan marah dan berteriak kepada anak buahnya di seberang, "Tembak! Tembak!" Begitu dia selesai berbicara, anak buahnya yang bersenjata segera menarik pelatuk. Begitu banyak senjata yang ditembakkan pada saat yang sama, pelurunya memiliki kecepatan aneh dan mencakup area yang luas. Tidak peduli bagaimana Lin Yu menghindar, dia tidak dapat menghindarinya. Terlebih lagi, Lin Yu sedang berlari ke arah Rong Huan saat ini, dan tidak banyak ruang untuk menghindar. Dia jelas ingin membunuh Rong Huan sebelum dia dibius. Tetapi yang mengejutkan adalah setelah belasan peluru ditembakkan, tidak ada satupun yang mengenai Lin Yu. Beberapa di antaranya menyentuh bahu dan sisi tubuh Lin Yu, sementara yang lainnya mengenai sekitar telapak kaki Lin Yu. Yang lebih menggelikan lagi adalah beberapa peluru ditembakkan langsung ke langit. Lin Yu tidak terkejut melihat begitu banyak senjata ditembakkan ke arahnya tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia bergegas menghampiri Rong Huan dan menusuknya dari belakang dengan pedang. Engah! Tubuh Rong Huan bergetar hebat, dan seteguk besar darah muncrat keluar dalam sekejap. Tanpa sempat mengeluarkan suara apapun, dia mengangkat kepalanya lalu jatuh dengan keras ke tanah dengan mata terbuka lebar. Ekspresi di matanya cepat meredup dan dia terdiam. Sejak saat itu, kehidupan wakil pemimpin terhormat dari Sekte Suanyi ini berakhir, dan semua kekayaan, ketenaran, dan hartanya hanyalah asap belaka. "Huaner, Huaner, ada apa denganmu?" Pada saat ini, teriakan ketakutan dan tergesa-gesa tiba-tiba datang dari telepon seluler di sebelah Rong Huan. Rong Hesulah yang tidak menutup telepon. "Huaner, duh."
Lin Yu tidak memberinya kesempatan bicara dan menginjak-injak telepon hingga berkeping-keping. Persetan. Ketika Yuan He melihat kematian tragis Rong Huan, matanya tiba-tiba melebar dan dia hampir muntah darah. Dia menunjuk Rong Huan yang terdiam dengan tangan gemetar dan tergagap. Rong. Rong. Kemudian wajahnya muram dan dia mengutuk dingin pada anak buahnya yang bersenjata. Apa kalian semua tidak berguna? Kalian bahkan bisa menembak ke langit, apa kalian mau menembak bintang-bintang? Saat dia berkata demikian, dia langsung berbalik dan terus mengumpat orang-orang yang baru saja melindungi Rong Huan. Dan kau, kenapa kau malah bersembunyi? Mendengar hal itu, orang-orang itu segera menundukkan kepala dan berbisik, Panglima He terlalu kuat, kita tidak bisa melawan. Persetan, apakah kamu melawan? Yuan He sangat marah hingga dadanya sakit dan darahnya mendidih, tetapi Rong Huan sudah mati dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya. Dia hanya bisa menghela napas dan menunjuk Lin Yu dengan jari gemetar dan berkata, Jia Rong, kali ini kamu dalam masalah besar, kamu dalam masalah besar. Seseorang, bawa dia kembali untukku. Para anggota Dewan Urusan Militer saling berpandangan dan ragu-ragu. Apa kalian juga akan melanggar perintah? Yuan He berkata dengan tegas dan gemetar. He Jiarong mengucapkan terima kasih kepada semua saudara. Lin Yu berterima kasih kepada rekan-rekan dan kawan-kawan atas apa yang baru saja terjadi, lalu melemparkan pedang di tangannya ke Li Zenseng. Badan pedang itu bergetar dan menusuk ke tanah di depan Li Zenseng. Kemudian Lin Yu mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, aku akan pergi bersamamu. Bab 950, apakah mungkin untuk pergi tanpa kembali? Pak, Li Zenseng dan yang lainnya tiba-tiba menjadi cemas dan buru-buru berteriak pada Lin Yu, tampak sangat khawatir Lin Yu akan berada dalam bahaya setelah dibawa pergi. Jangan khawatir, saudara-saudara, aku akan kembali ke kantor urusan militer, rumahku sendiri. Apa yang bisa salah? Lin Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Mungkin aku akan keluar malam ini. Saudara Li, belilah seekor ayam jantan kecil dan gorenglah seekor ayam besok, dan kita akan minum-minum di malam hari. Meskipun Li Zenseng dan lainnya terluka parah, itu hanya luka ringan. Bisa diolesi salep hemostatik dan penumbuh jaringan, jadi tidak terlambat minum keesokan harinya. Yuan He melirik Lin Yu dengan wajah muram, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya di sebelahnya, dan segera dua orang maju dan mengikat tangan Lin Yu dengan rantai besi khusus. Oke, pura-pura saja, tidak perlu mengikatnya terlalu erat. Yuan He mengerutkan kening dan memerintahkan dengan tidak sabar, cepat, bawa dia ke mobil. Setelah Lin Yu dibawa ke mobil, Yuan He juga masuk, tetapi dia duduk di kursi belakang di sebelah Lin Yu. Dia mengambil sebotol air mineral dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu tidak ragu mengambilnya dan meminumnya dalam tegukan besar. Dia telah bertarung begitu lama hingga dia benar-benar haus. Jiarong, kali ini kau benar-benar menyebabkan bencana besar. Yuan He menghela napas pelan, lalu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Lin Yu. Ia berkata, kamu tidak mendengarku mengatakan tadi, sebenarnya bukan hanya aku yang ingin melindungi Rong Huan kali ini, tetapi juga orang-orang di atas. Oh, Lin Yu menyipitkan matanya sedikit, mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Seperti dugaannya, kekuatan dan koneksi sekte Suanyi di Sangjing sungguh menakjubkan. Bahkan orang yang bisa diperintah oleh Yuan He pasti bukan orang biasa. Kalau tidak, mengapa kau pikir aku menangkapmu? Yuan He menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jika aku satu-satunya yang ingin melindungi Rong Huan, bahkan jika kau membunuhnya, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Namun karena orang-orang di atas sana tidak menginginkan Rong Huan mati, maka aku harus menangkapmu, jika tidak, akulah yang akan mendapat masalah. Lin Yu tertawa saat mendengar ini, dan berkata dengan riang, jangan khawatir, Direktur Yuan, setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Tidak peduli siapa yang ingin melindungi Rong Huan, biarkan saja dia datang kepadaku. Jika kamu ingin membunuhnya, aku, He Jiarong, akan menanggung semuanya dan tidak akan pernah melibatkan orang lain. Oh, Jiarong, apa yang bisa aku katakan tentangmu?
Rong Huan menghela napas tak berdaya saat mendengar kata-kata Lin Yu, kau jelas-jelas telah melumpuhkan Rong Huan tadi. Bahkan jika kau melepaskannya, dia akan tetap lumpuh dalam kehidupan ini dan tidak akan menjadi ancaman bagimu. Mengapa kau harus membunuhnya? Kau telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi dirimu sendiri dengan sia-sia. Direktur Yuan, kau tidak mengerti. Beberapa hal harus dilakukan, berapapun biayanya. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan sisa kalimatnya, tetapi dia membacanya dalam hati. Jika tidak, dia takut mengecewakan leluhurnya dan pengobatan Tiongkok. Bagaimanapun, kamu mungkin akan menderita beberapa keluhan kali ini, jangan salahkan Paman Yuan. Yuan He mendesah. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Lagi pula, selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Sekalipun dia Direktur Dewan Agung, dia tetap saja pion orang lain. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya meminta satu hal. Lin Yu menoleh dan berkata kepada Yuan He dengan mata menyala-nyala, tolong kirim beberapa orang lagi dari kantor urusan militer untuk melindungi keluargaku. Dia tidak peduli bagaimana dia akan diperlakukan. Yang dikhawatirkannya sekarang adalah keluarganya. Jika dia tertangkap, keluarganya akan kehilangan penghalang terbesar. Sekarang setelah dia membunuh Rong Huan, sulit dikatakan apakah Rong Hesu akan mengirim orang ke Sanjing untuk membunuh keluarganya terlepas dari konsekuensinya, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Yuan He. Jangan khawatir, aku tahu. Yuan He mengangguk dan berkata, sebenarnya, Han Bing tahu apa yang harus dilakukan tanpa instruksi dariku. Dia telah memerintahkan secara khusus sebelumnya agar orang-orang dari kantor urusan militer berpatroli lebih sering di dekat rumahmu. Bawahannya patuh dan pergi ke sana lebih dari 10 kali sehari. Mereka hampir tinggal di lantai bawah rumahmu. Petik 2. Kalau begitu kali ini, ayo kita kirim beberapa orang untuk tinggal di lantai bawah rumahku. Lin Yu tersenyum, dengan begini aku bisa makan enak dan tidur nyenyak di sini. Yuan He menatap Lin Yu dengan wajah santai dan mengerutkan kening, bertanya-tanya, Jiarong, apakah kamu benar-benar tidak takut? Apa yang kamu takutkan? Lin Yu bertanya dengan bingung. Apakah kamu tidak takut bahwa begitu kamu memasuki gerbang kantor urusan militer, kamu tidak akan pernah bisa keluar? Ada kesungguhan yang tak terlukiskan dalam nada bicara Yuan He. Takut. Lin Yu menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Yuan He, jadi, aku mohon padamu untuk mengirim seseorang untuk melindungi keluargaku. Jangan khawatir. Wajah Yuan He juga membeku, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku berjanji padamu, selama aku, Yuan He, berkuasa, aku pasti akan menjaga keluargamu tetap aman. Terima kasih. Lin Yu mengangguk. Dia tahu meskipun Yuan He adalah orang yang licik, dia tidak akan berbohong kepadanya setelah dia memberikan begitu banyak kontribusi kepada kantor urusan militer, apalagi Han Bing. Tetapi dia juga mendengar bahwa perkataan Yuan He tadi tidak terdengar seperti lelucon. Kemungkinan besar begitu dia datang ke kantor urusan militer, dia tidak akan pernah bisa pergi. Lin Yu tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang jalan. Setelah mobil tiba di pinggiran markas kantor urusan militer, dia menoleh dan melihat keluar jendela. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hatinya, dunia ini begitu luas, kemanakah dia bisa melarikan diri? Apa gunanya melarikan diri jika dia tidak bisa bersama keluarganya? Pada akhirnya, dia dengan patuh dibawa ke kantor urusan militer oleh Yuan He. Setelah masuk, dia dibawa ke ruang interogasi khusus. Ruang interogasi ini, seperti ruang interogasi lainnya, seluruhnya terbuat dari baja. Selain area interogasi, ada juga area istirahat khusus dengan tempat tidur, kamar mandi terpisah, dan dispenser air. Kedua area dipisahkan oleh lapisan kaca temperet yang tebal. Setelah melihat lingkungan yang familiar ini, Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka suatu hari dia akan berakhir dengan perlakuan yang sama seperti Zhang Yuxi. Ya, dia pernah melihat ruang VIP semacam ini di ruang interogasi sebelumnya. Zhang Yuxi juga tinggal di ruang interogasi semacam ini. Dia tidak menyangka bahwa dia pergi ke ruang interogasi untuk mengunjungi Zhang Yuxi,
tetapi sekarang dia telah menjadi pria di dalam sangkar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak atas nasib itu. Setelah Yuan He mengikuti Lin Yu ke markas besar Dewan Urusan Militer, dia tidak pergi ke ruang interogasi bersama Lin Yu, tetapi langsung kembali ke kantor. Kemudian dia menghubungi nomor telepon menggunakan saluran internal di kantornya, dan melaporkan situasi tersebut kepada orang di ujung telepon dengan suara pelan, menganggukkan kepalanya terus-menerus, tampak sangat hormat. Setelah panggilan terakhir, Yuan He menutup telepon dengan lembut, lalu terus menggelengkan kepalanya dan mendesah. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yu ditahan di ruang interogasi. Kecuali seseorang yang mengantarkan makanan 3 kali sehari, dia tidak pernah melihat orang lain. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya untuk apa ini. Setidaknya mereka akan menginterogasinya, kan? Setiap kali ada yang datang mengantarkan makanan, Lin Yu akan memberitahu pengantar makanan itu bahwa dia ingin bertemu dengan Direktur Yuan, dan pengantar makanan itu pun setuju. Namun, setelah 2 atau 3 hari, Yuan He tetap tidak muncul satu kali pun. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit gugup, mengetahui bahwa masalah ini mungkin lebih serius dari yang dibayangkannya. Tampaknya akan sangat sulit untuk meninggalkan pintu kantor urusan militer kali ini. Lin Yu menghilang selama 7 hari. Li Zhen takut Jiang Yan, Qin Xiulan, dan Li Suqin akan khawatir, jadi dia berbohong dan mengatakan bahwa Lin Yu pergi ke selatan untuk merawat pasien yang diracuni oleh Sekte Suanyi. Dia sendiri membawa Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng, Qiu Men, Zhang Laosan dan Zhu Laosi ke kantor Li Qianjue untuk mendiskusikan cara menyelamatkan Lin Yu. Saya menelepon banyak orang akhir-akhir ini, tetapi karena suatu alasan, ketika mereka mendengar bahwa ini terkait dengan Dewan Urusan Militer dan Jiarong, mereka langsung menutup telepon. Li Qianjue berkata dengan marah. Tampaknya kekuatan Sekte Suanyi memang luar biasa. Bu Cheng berkata dengan wajah serius, Tuan, Anda telah meramalkan bahwa mereka memiliki pengaruh dan koneksi yang luar biasa di Sanjing. Bagaimana kalau kita menyerbu bersama? Zhu Laosi berkata dengan suara yang dalam. Menyerang. Apakah kau tahu di mana Dewan Urusan Militer? Li Zhensheng meliriknya tanpa daya dan berbisik, kita akan menjadi umpan meriam jika kita masuk, dan kita tidak akan pernah kembali. Tanda seru petik 2. Apakah kita akan berhenti pergi jika kita tidak akan kembali? Zhu Laosi membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, Tuan He siap mati demi kita saudara-saudara, jadi apa gunanya nyawaku? Kalau kita tidak akan kembali, ya kita tidak akan kembali. Dia tahu bahwa dia akan mati jika masuk, tetapi jika sesuatu terjadi pada Lin Yu, dia akan rela mati bersama Lin Yu. Bagaimana kalau aku mencobanya? Li Qianying yang sedari tadi duduk di pojok dengan wajah cemberut dan terdiam, tiba-tiba angkat bicara.